Nggak apa-apa. Ikut itu. Oh, taruh sebelahnya jenengan Pak. Mau dipakai. Enggak dipakai. Ini memang khusus buat Zoom. Nggak mau ya? Nggak di USB-nya? USB gambarnya. Jenengan Coba. gabung ke sini. Bisa, bisa. Iya. Jadi yuk, ini aja. Oke, Pak Lakan. Oke, dari sini. Bagaimana? Mengisi dari sini. Terus sambung. Iya. Dengan join ke Zoom. Linknya? Linknya wes. Ini dari gue itu saya. Dan itu konten SMKD MPD. Iya. MPD ya MPD. Ini sampai.
Iya. Sekian korespondensi versi Indonesia. Orang Ya. Oke. Sebelum Telepon. setelah membaca apa pembinaan di Nasional ke Indonesia Raya kalau gitu doanya di akhir momen apa enggak? Yang terus para kantor selangkah ke depan kita akan jago. Ya, sekarang demi izin pada acara ini, dimohon kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan dari mikrofon kendalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi wa Ahmad ta'ala alaman sana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الأبرار أما بعد yang telah kepala kemudian kepada Bapak Haji Sumarto MM yang telah bersama kita dalam Zoom yang kami Kepala Seksi Pendidikan Kantor Agama Kabupaten Kebumen Bapak Haji Haji KBPI segenap Bapak Ibu Pengawas MI Kabupaten Kebumen, Bapak Ibu Kepala Madrasah Wilayah Negeri Kabupaten Kebumen beserta seluruh hadirin Bapak Ibu Guru MI Negeri Kabupaten Kebumen. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang pada pembinaan dinas aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama PINS Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu yang kami hormati, tiada kata yang pantas kita haturkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2025 kita dapat hadir bersama di Bogor Campur Sari Kabupaten Kebumen dalam rangka pembinaan dinas ASN terkait kami bisa Kabupaten yang insya Allah besar. Amin, amin. Salawat senantiasa tercurah kepada baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada sebagiannya semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat yang baik kiamat kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin
untuk memandu pada hari ini dengan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars RI. Kemudian pemilihan dari kepala kantor kemudian agama kepada kemudian sambutan penyelenggara dilanjutkan dengan pemilihan dinas dari kepala seksi tingkat pengatas atau Kementerian Agama Kabupaten kemudian yang dari bawah dilanjutkan dengan lain-lain diakhiri dengan doa penutup. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, mari bersama-sama kita buka acara hari ini dengan bacaan Ummul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari acara tersebut membawa kepada kita semua sehingga acara dari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Berikutnya adalah agar acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah membaca Al-Fatihah tadi bersama-sama. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Mars RI. Kepada Ibu Siti Zainatul, silakan hadirin untuk duduk. Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwa yang bangga berdebatku, merdeka, tanahku, negeriku, Indonesia merdeka, merdeka, itulah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, itulah Indonesia.
satu negara zamanku bersama bersatu kita. Kita kita berjaya, siapkan samakan masa depan. Kita bangun zaman iman dan takwa. Kita bersatu bersama bersama. Saya tidak diam, tapi kalau satu tetaplah zaman bersama. Kita diam. Panji agama ibadah sama pengajaran ilmu tiada di mana apa sampai tidak tidak tapi dalam satu Ini silakan duduk kembali. Berikutnya adalah pemindahan dinas dari Kota Tujuh Kementerian Lingkungan Kabupaten Kebumen. Bahwa kita ada budaya Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu saya kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Kabupaten Kebumen kepada teman Bapak Dr. Sumarno Eden. Silakan. Cek sound, suara saya bisa didengar? Suara saya jelas enggak? Bentar, Pak. Suara saya jelas? Bentar. Bisa dimulai? Sebentar Bapak. Apa, Bapak? Bisa dimulai? Suara saya jelas? Bisa Bapak, jelas. Halo, suara saya jelas? Bisa dimulai. Lagi. Jelas Sudah, Pak. Bapak, sudah bisa dimulai. Ya, bisa dimulai ya? Oke. Sambil share screen enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Pak Haji Hamid, jadi secara pribadi yang posisinya Pinara di tengah. Para pengawas yang ini kalau nggak salah jumlahnya ada berapa itu ya? Empat, ditambah Bu Widi yang depan itu ya, jadi lima. Eh, kalau nggak salah nggih, itu ada Pak Darman, ada Pak Hayat, ada Pak Tamim, sama Bu Umi kalau nggak salah itu. Yang saya hormati Ketua KKMMI Kabupaten Kebumen beserta jajaran para pengurusnya, serta dilihat seluruh kepala MIN yang ada, MIN satu di depan, kemudian MIN 2-nya, kita lihat Pak Imam Muzaki itu yang pakai coklat, Pak Hamdan itu yang pakai biru, kemudian yang Bu Rohmah yang coklat tengah itu. Oke. Insya Allah kelihatan semua. Yang saya hormati Dewan Guru, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, seluruh Madrasah Ibtidaiyah Negeri sekabupaten Kebumen. Insya Allah semuanya yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya mengajak yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita melaksanakan kegiatan pembinaan dinas, silaturahim, beserta para kepala madrasah ibtidaiyah negeri, baik kepala, guru maupun tenaga pendidik dan kependidikan, beserta para pengawas dan pejabat yang ada di Kementerian Agama yang bertempat di Hotel Candisari. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita, sebagai teladan kita, dan tentu saja kita mengharapkan apa yang menjadi syafaat dari Rasulullah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, santai mawon, monggo. Kali itu saya lihat itu ada gelas di depan itu, nggih. Monggo kali disambi. Pak Imam Muzaki ini kok ketawa itu karena merasa gelasnya sudah habis kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, saya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi KKM MI Kabupaten Kebumen menyelenggarakan kegiatan dan ini adalah merupakan rangkaian program kerja yang dilaksanakan oleh KKMI yang hari ini adalah guru, tenaga pendidik dan kependidikannya, seluruh MIN yang ada di Kabupaten Kebumen kumpul jadi satu dalam rangka silaturahim, sharing, dan sekaligus pembinaan dinas. Bapak dan Ibu, di sebelah jenengan kemarin di Karanganyar, saya juga baru hadir di acara di rumah makan Lestari. Teman-teman dari seluruh gereja-gereja yang ada di Kebumen, kemarin sore jam 4 mengadakan kegiatan perayaan Natal. Ada 1.500 orang yang hadir di situ, kemudian ada 60 persekutuan gereja. Dan saya dengan Pak Kabakesra sebagai Wakil Bupati, sebagai mewakili Bupati Kebumen, memberikan sambutan di awal. Jadi ketika resmi pembukaan, sambutan, kemudian kami pamit karena setelah itu adalah perayaan dan ibadah untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Kebumen untuk para eh, teman-teman yang menganut agama Protestan khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa di-share screen materi saya enggak apa-apa, nanti biar saya urut itu ya ngomongnya. Insya Allah saya mengambil waktu sampai dengan jam 10-an, mudah-mudahan nanti ya lebih sedikit ya, seandainya ada lebihnya, terkait dengan bagaimanakah disiplin aparatur sipil negara yang nanti saya sampaikan juga terkait dengan cuti,
yang nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan hal-hal isu terkini yang menyangkut terkait dengan madrasah. Silakan di-share screen ya, biar nanti saya ngomongnya urut sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan materi. Oke, diperbesar ya. Oke, lanjut. Diperbesar saja. Ya, diperbesar ya, gambarnya yang gambar apa mangkok itu ya. Sudah. Silakan Bapak dan Ibu, itu data saya. Slide nomor 2. Silakan diperbesar nanti kita enak. Monggo. Yang gambar mangkok itu mangkok sebelah. Nggih. Sudah. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Oh, ini kok masih kelihatan saya. Oke, halaman 2, halaman 2. Halaman lanjut ya, next. Oke, ini terus ini ya, ini data saya Bapak dan Ibu. Profil ya, kemudian next. Bapak Ibu, ini adalah pendidikan dan riwayat pekerjaan saya. Saya memulainya dulu dari KUA, kemudian dikasih Penamas, kemudian Kasubag TU yang agak lama itu 6 tahun setengah. Kemudian saya promosi pertama di Kabupaten Tegal, kemudian Kemenak Kabupaten Pekalongan cuma 1 tahun. Kemudian untuk Kemenak Kabupaten Kebumen dari 2 Mei 2023 sampai dengan sekarang. Next ya. Bapak Ibu, bicara masalah kedisiplinan, sesungguhnya untuk aparatur sipil negara itu punya dasar hukum. Kita itu punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan manajemen ASN. Kita mempunyai PP, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang itu disempurnakan junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kita diatur kaitannya pola karir kita. Kita diatur terkait bagaimanakah terkait hal-hal yang terkait dengan apa namanya PNS, dan itu sudah jelas. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 94 2021 itu mengatur tentang disiplin PNS. Ini kalau kita bicara tentang PNS, mohon maaf nanti kebanyakan karena ini PNS, tidak apa-apa nanti yang materi selanjutnya nanti untuk yang selain PNS tidak apa-apa. Lanjut. Sesungguhnya bicara dengan disiplin PNS, Bapak dan Ibu, disiplin PNS itu kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kita itu jadi PNS, apapun itu sudah diatur. Ada yang namanya kode etik. Dalam hal berpakaian kita diatur. Dalam hal kita menggunakan mobil dinas, dalam hal kita menggunakan BMN, dalam rangka dalam hal kita mentaati segala kewajiban, apa yang harus dihindari oleh seorang PNS, waktu jam kerjanya tentunya yang di kantor dengan yang di madrasah itu berbeda dan itu diatur. Dan ada yang namanya guru itu PNS, ada yang DPK dan seterusnya itu diatur semuanya dan kita punya aturannya yang baku. Ini kita kalau bicara masalah disiplin PNS. Lanjut. Kalau yang namanya pelanggaran disebut langgar disiplin PNS itu setiap ucapan, apakah itu tulisan, apakah itu perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS. Baik itu dilakukan di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Yang ini harus dipahami. Jadi ketika ada yang tersangkut kaitannya dengan apa namanya? eh, Netralitas pegawai itu tidak dilakukan hanya di jam kerja saja, tapi di luar jam kerja. Nah, ada pengertian ucapan, ada itu apa itu tulisan, apa itu perbuatan. Silahkan dilihat dan nanti kami mohonkan Bu Widya itu di-share ke teman-teman, tidak apa-apa materi ini ya.
Ini adalah nanti secara garis besar saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan disiplin PNS. Pengertian ucapan itu disiplin PNS itu apa? Tulisan itu bentuk tulisan itu apa? Itu ada keterangan pernyataan, pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang itu apa namanya? Atau yang serupa dengan itu disebut dengan yang namanya tulisan, berbeda dengan perbuatan. Nah, apa sih kewajiban PNS? Next. Kewajiban PNS, silakan dilihat ya, itu satu, 2, 3, 4 itu diantaranya. Ini adalah mengambil dari pasal 3 yang ada di PP nomor 94 tahun 2021. Yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau ada PNS itu yang togut, kalau ada PNS itu yang tidak percaya kepada Pancasila, tidak mendasarkan pada aturan itu Pancasila, misalnya Pancasila dianggap togut, merah putih itu sama dengan menyembah berhala, pasti itu bukan PNS lagi dan akan mendapatkan hukuman disiplin. Apakah itu ada? Ada. Apakah itu tidak diberlakukan? Diberlakukan. Info 2024 yang lalu itu ada sekitar 25 PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat karena terafiliasi dengan yang dilarang selaku PNS. Lanjut, next. Nah, selain memenuhi kewajiban, PNS juga itu wajib itu ya menghadiri mengucapkan sumpah janji PNS. Setiap tiap apa namanya penegrian pasti diambil sumpah janjinya. Setiap memegang jabatan pasti itu diambil sumpah dan janjinya. Kalau yang kedua itu jabatan. Kemudian yang ketiga mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan atau golongan. Bapak Ibu, sering itu kita itu kalah kok, hanya mengutamakan kepentingan negara. Terkadang kita itu kalah dengan kepentingan anak kita, dengan orang tua kita, jemput anaknya. Ada tamu dibiarkan karena itu ada apa? Tamu karena itu apa pas saatnya jemput anaknya dan seterusnya. Di nomor dua kan dinas. Padahal kita itu mestinya nggak boleh seperti itu. Kita abdikan diri kita jam 7.30 kalau yang PNS sampai jam 16 dengan istirahat itu jam 12 sampai 13. Terkadang kita itu tidak apa lepas kendali. Kita itu kan bisa keluar kan sesuai kita itu melaksanakan tugas kan sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Di luar itu kita ada di luar itu harus ada surat tugas. Tapi kita kan terkadang kan bahasanya itu genit, bahasanya itu nanti kepalanya mempersulit dan sebagainya. Tapi itu yang benar seperti itu. Karena ini terkait dengan pembinaan dinas ya saya sampaikan. Next, larangan pasal 5. Nah, Bapak Ibu di dalam PP itu ada larangan menyalahgunakan wewenang. Contohnya ini saya sebagai kepala kantor. Saya tidak senang pada seseorang A, wah kayak kalau diandani angel atau pernah berhubungan kaitannya bermasalah pribadi. Wes kayak tak pindahnya di tempat yang jauh karena tidak mendukung saya, karena pernah mengecewakan saya misalnya. Itu tidak boleh. Makanya yang benar ketika seseorang itu pindah, apakah itu staf, apakah itu pejabat, ada forum yang namanya pansel kalau dulu itu Baper Zakat. Fungsinya apa? Fungsinya pertimbangan. Apakah kalau tidak sesuai dengan pansel boleh? Boleh, karena itu kewenangan dari seorang kepala. Tetapi kita tidak boleh sewenang-wenang, tidak senang langsung digeser. Nah, itulah nggak ada pengertiannya, biar jauh saja. Nah, itu pernah begini-begini. Tidak boleh. Itu kenapa? Menyalahgunakan wewenang. Banyak sekali kalau kita menyalahgunakan wewenang dan saya tidak bisa menyampaikan 1 sampai dengan 7 termasuk ini melakukan pungutan di luar ketentuan. Bapak Ibu kita itu akhir-akhir ini sering disorot kaitannya dengan pungutan. Silakan nanti jenengan melihat aturan pungutan itu seperti apa toh. Pungutan itu ya nggak ada dasar hukumnya. Nah, ini baru kita ngeten ya karena ini karena baru niki nggih kita pembinaan. Oke lah, ini madrasah-madrasah negeri kumpul. Pak, tolong kepalanya, tolong ibu dan bapak yang menjadi kepala madrasah negeri. Dimanage dengan baik. Saya diskusi dengan Pak Kabid kemarin, dengan Pak Kakanwil. Madrasah kita itu tidak maju kalau nggak ada komite, karena harus ada biayanya. Satu keniscayaan
madrasah itu maju tanpa didukung oleh anggaran. Kita punya yang namanya komite, tapi komite sekarang ini masih dipermasalahkan. Karena apa? Kita dibanding-bandingkan dengan sekolah. Kenapa sekolah itu kok tidak narik? Karena sekolah itu sudah mendapatkan anggaran dari misal kalau itu SMA, SMK, itu dari provinsi, itu dari apa namanya kabupaten. Sekolah masih boleh menarik, tetapi yang sifatnya sukarela dan itu ngisi sendiri. Tetapi kalau kita Kementerian Agama itu hanya mendapatkan dari bos. Bos pun ini yang ada di DIPA. Kan ketentuannya dari Madrasah Aliyah sampai dengan apa namanya RA kan berbeda-beda toh itu kan. Tetapi dari apa namanya PMA terkait dengan komite itu adalah legal, legal formal dan setiap ada produk dari menteri itu pasti menjadi produk undang-undang. Hanya saja ketika kita itu menurut saya yuk dimanage dengan baik, bagaimana teknis pengumpulannya. Diawali dengan prosedur-prosedur, siapa yang mengumpulkan, terus kalau mengajukan kaitannya dengan dana komite itu seperti apa. Jadi kita nggak serta-merta dan kalau kita nanti seperti ini terus ya selamanya ya akan menjadi apa ya istilahnya ya menjadi polemik yang tidak ada selesai-selesainya. Kalau kita kan nggak enak deh dikira-kira kita itu apa namanya nggak tanggap dan sebagainya. Bicara masalah pungutan sangat-sangat banyak loh nggih niki nggih. Kemudian lanjut next. Ini yang apa namanya lanjut slide nomor 12 silahkan. Nah, ada tingkat dan jenis hukuman disiplin Bapak dan Ibu. Ini larangan yang ini ya, ikut kampanye. Ini kaitannya dengan pilkada loh ya. Ini kaitannya memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, kepala daerah dan seterusnya. Bla 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 sampai G. Ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dan seterusnya. Wong pengertian kampanye itu seperti apa itu kan harus ada jelas kan di suatu ruang, memakai atribut dan sebagainya itu, nggih. Next, nggih. Next. Nah, sekarang bicara masalah tingkat dan jenis hukuman disiplin. Bapak Ibu, PP 594 ini agak ringan dibandingkan PP sebelumnya. PP nomor 10 kalau nggak salah itu tahun berapa itu nggih? 74 kalau nggak salah. Karena apa? Hukuman disiplin ringan itu hanya ada tiga, teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan apa namanya eh, tidak puas secara tertulis. Kemudian apa namanya hukuman disiplin yang sedang ini kita lihat nggih. Mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat 1 tahun lebih rendah selama 1 tahun, dan seterusnya. Bapak Ibu, seorang kepala, seorang pimpinan sedih ketika ada anak buahnya itu mendapatkan hukuman disiplin. Sekali lagi loh ya, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Kalau sedang, kalau ringan, saya pikir tidak menjadi beban. Tetapi kalau yang berat, diberhentikan dengan tidak hormat, dan itu di Kebumen ada kan, di Kemenak Kebumen. Harapan kami itu menjadi pembelajaran kita. Tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak kita ya bagaimanakah tidak melanggar hukuman disiplin, baik itu yang ringan, sedang maupun yang berat. Yang berat itu sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat, nggih. Namanya PTDH. Ingat loh, di aparat penegak hukum, hukuman itu lebih berat. Kemarin itu yang ada pungutan, bukan pungutan ya, apa ya, pemaksaan, ada apa namanya, kontes yang tingkatnya Asia Tenggara itu di Jakarta. Jakarta apa itu kan? Ada 18 polisi yang di apa namanya? Di BAP dan itu yang korbannya kan tiga dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu apa? PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat adalah hukuman bagi seorang PNS yang paling berat. Next, lanjut ya. Oke, ini ya. Sama nggih, sama tadi, tapi ini ditambah dengan pasal-pasalnya. Nanti kalau ada slide yang lebih jelas lagi nanti. Nah, lanjut. Catatan untuk pelanggaran yang tidak masuk kerja Bapak dan Ibu, saya kan sering menyampaikan absen itu penting. Absen itu jejak digital. 3 hari kerja dalam 1 tahun kok kita itu tidak masuk Bapak dan Ibu, itu sudah mendapatkan teguran tulisan. Teguran lisan maksud saya.
Kalau 4 sampai 6 hari kerja dalam 1 tahun itu sudah masuk teguran tertulis. Kalau ada 7 sampai 10 hari kerja dalam 1 tahun, pernyataan tidak puas secara tertulis. Kalau sampai 11 sampai 13 dan seterusnya, tunjangan kinerjanya dipotong 25% selama 6 bulan sampai dengan 25 sampai 27, 28 kerja dan seterusnya. Dan itu yang terakhir 10 hari kerja terus-menerus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS. Bapak Ibu terkadang dan sewu saya rekap. Pernah loh ya, seorang guru itu ada yang sampai 10 hari kalau direkap itu akumulatifnya itu 10 hari. Itu mestinya dapat hukuman. Kalau saya memberlakukan itu banyak Pak, jujur ya, untuk yang awal-awal itu nggih. Ini juga untuk 2024 belum saya lihat. Ini kan kita bicara karena koridor kita bicara saat ini kan kaitannya dengan disiplin PNS. Tapi yang namanya disiplin PNS itu tidak itu kok nggih, tidak saklek, tidak apa namanya harga mati itu enggak. Bisa kok bisa lentur. Lanjut ya. Next. Nah, catatan untuk pelanggaran yang tidak masuk kerja. Kan itu tadi ya, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja secara terus-menerus diberhentikan pembayaran gajinya. Penghentian pembayaran gaji tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin dan seterusnya, Pak. Ini kaitannya aturan-aturan BKN, GG. Tapi terkadang kita akan melaksanakan ini, terkadang ya menjadi pertimbangan kita semuanya, Bapak dan Ibu. Nggih. Lanjut, lanjut ya. Oke, apabila PNS menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja, kemudian melakukan pelanggaran, tidak masuk kerja lagi, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Dan sisa hukuman dianggap selesai menjalani yang baru. Bapak Ibu, sekarang itu mau jadi A, mau menduduki jabatan B, pasti ada kata-kata tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Artinya apa? Apakah yang pernah menjalani hukuman disiplin itu tidak diperkenankan boleh? Kalau dulu kan tidak pernah, kalau sekarang tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Lanjut. Nah, ini kaitannya pejabat yang berwenang, Bapak Ibu. Intinya, kalau presiden itu memberikan hukuman kepada pejabat apa namanya pratama, apa pembina utama. Kemudian jenis hukumannya itu bisa ringan, sedang, dan berat. Intinya, saya itu yang memberikan hukuman adalah menteri lewat Pak Kanwil. Kalau jenengan, ini teman-teman yang ada PNS di bawah saya itu Pak Kakanwil atas nama Pak Menteri, atas nama Sekjen, dan atas nama Kepala Biro. Intinya seperti itu. Di slide ini yang saya sampaikan. Next. Terus ya saya pikir ini hanya pejabat yang berwenang menghukum saja. Lanjut. Ini masih banyak ya slide-nya ya. Bapak Ibu, pejabat yang berwenang menghukum, nanti kita lihat PPK pusat itu pejabat pembina kepegawaian pusat, PPK provinsi itu pejabat pembina kepegawaian provinsi bagi yang bla 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 bla. Ini hanya pejabat yang berwenang menghukum saja. Lanjut. Terus kalau ini kabupaten kota, nggih. Terus kalau ini jenis-jenisnya hukuman lanjut Pak, nggak apa-apa ini ya. Kalau ringan itu PNS berada di satu tingkat di bawahnya ini yang memberikan hukuman pejabat yang berwenang ya. Kalau sedang itu PNS yang berada 2 tingkat di bawahnya. Terus next. Nah, ini pejabat yang menghukum Bapak dan Ibu. Yang kelima, kalau PPA, kalau Madya, pejabat Madya itu provinsi itu setara dengan ini, nggih. Sudah ada nggih, niki nggih, penjelasan-penjelasannya. Lanjut, lanjut. Apa? Ini pejabat administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan pusat, provinsi, dan seterusnya. Tidak apa-apa, lanjut saja ini. Nanti biar yang terkait dengan kita. Lanjut. Nah, ini ya. Ini kaitannya pejabat yang setara, Bapak dan Ibu. Ada rektor, ada direktur rumah sakit, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini penjatuhan hukuman di sini oleh pejabat yang berwenang, ya. Tidak apa-apa, ini lanjut saja. Oke. Terus PN yang diduga melanggar, dan ini pemanggilannya itu Bapak Ibu. Teknisnya kalau ada yang melanggar seperti ini. PNS yang diduga melanggar disiplin, kemudian pemanggilan secara tertulis oleh atasan langsung. Jadi biasanya undangan itu saya sampaikan dan ini berkali-kali sudah kita apa namanya kita laksanakan. Hadir atau tidak hadir? Kalau hadir diperiksa. Kalau tidak hadir, 7 hari kerja lagi kita manggil.
Pemanggilan kedua, hadir apa tidak? Kalau hadir, pemeriksaan tatap muka atau virtual. Tidak hadir, penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berhak memberikan hukuman berdasarkan alat bukti. Tidak hadir pun bisa, kalau pengadilan namanya perstek, gitu ya. Kemudian lanjut, next. Ini yang kaitannya dengan pemeriksaan, Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan oleh atasan atau tim